Kita olol-olol saja gitu. Kita tidak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Selamat malam untuk para netizen dimanapun Anda berada. Semoga kita sehat selalu. Kembali lagi kita dalam acara Zoman Podcast yang membahas hal-hal yang bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita memulai podcast pada malam hari ini, jangan lupa terlebih dahulu like dan subscribe untuk dukungan kita ke depan supaya lebih bersemangat dan lebih maju dalam membangun konten kreator. Untuk para netizen, kami ucapkan selamat malam. Dalam kesempatan ini, kita kedatangan narasumber yang akan membahas tema tentang seputaran madu. Yang kita hadirkan pada malam hari ini yaitu narasumber yang telah melalang buana dalam dunia permaduan dan perlebahan, yang telah menjajah pulau dari Sumatera, Tanah Jawa, Bali, sampai Sulawesi, menghabiskan waktunya selama 18 tahun. Netizen yang terhormat dan dimanapun Anda berada, inilah narasumber kita pada malam hari ini yang bernama Mas Farhanuddin, yang biasa disebut atau disapa dengan Mas Farhan. Bagaimana kabar Mas Farhan? Sehat selalu? Alhamdulillah sehat selalu. Seperti yang kita lihat, Mas Farhan ini tampil malam ini cukup cerah dan penuh bahagia. Mungkin semua itu karena beliau selalu mengkonsumsi yang namanya MADU, madu. Ya itu guys. Jadi untuk menghemat dan mengefisienkan waktu, langsung saja kita akan memberi pertanyaan kepada narasumber Mas Farhan. Pertanyaan ini berasal dari netizen yang telah masuk WA-nya ke saya tadi, yaitu netizen bertanya, apakah perbedaan madu asli dan madu palsu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Bapak Sapiul dalam program malam ini, yaitu di Zoman Podcast. Kali ini mungkin saya diminta untuk menjelaskan bagaimana caranya untuk mengetes madu asli atau madu palsu, kan gitu Pak ya? Karena di masyarakat itu kan banyak beredar. Masyarakat itu tidak tahu mana sih namanya madu asli dan madu palsu. Oke. Jadi mohon penjelasannya supaya masyarakat teredukasi, Pak Farhan. Sebelum edukasi saya mulai, saya ingin memperkenalkan dulu dunia perlebahan dulu ya. Nah, karena di Indonesia ini sangat bagus sekali hutan kita, penghasil madu di mana-mana seperti di Sumatera, di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, sedangkan Bali dan Lombok. Nah, ini penghasil madu semua Pak Sapiul. Nah, sebelum kita mengenalkan madu lebih lanjut, ada beberapa lebah di Indonesia yang berkembang biak yang menghasilkan madu. Yang pertama lebah dorsata. Ini lebah dorsata atau lebah gung kata orang Jawa yang ada di hutan-hutan. Ini sifatnya agresif dan tidak bisa dibudidayakan, adanya di hutan. Yang kedua lebah serana yang kita lihat di pojok-pojok rumah atau di kotak-kotak itu ya. Ini namanya lebah serana. Lebah serana ini juga sifatnya agresif, namun hasil madunya sedikit, tidak bisa untuk budidaya. Yang ketiga ada namanya lebah kelanceng kata orang Bali bilang, atau lebah kalau di bahasa ilmiahnya ini lebah indika atau lebah apa ya namanya ya, lupa saya. Nah, ini lebah kelanceng kalau kata orang Jawa, lebah kele-kele kata orang Jawa. Di Bali juga kele-kele. Kele-kele ya. Nah, ini sifat lebahnya ini jinak, ya kan, tidak agresif dan madunya tergolong mahal.
Yang ketiga yang kita kembangkan di Indonesia ini adalah lebah Itali. Lebah Itali atau biasa kita sebut Apis mellifera. Nah, Apis mellifera inilah yang kita kembangkan karena Apis mellifera ini satu sifat lebahnya jinak. Kedua hasilnya bukan hanya madu dan berlimpah hasilnya. Nah, ini seperti contoh-contoh di sini ini kita sudah bawa dari lebah serana, lebah kelanceng, lebah dorsata. Bisa diambil Mas Farhan, mana namanya lebah kelanceng mana? Lebah kelanceng, nah ini lebah kelanceng. Ini lebah kelanceng ini biasanya rasanya lebih kecut dia, Pak ya. Lebah kelanceng itu bukan lebah yang bagaimana lebah kelanceng? Lebah kelanceng ini mirip dengan lalat dia. Dia adanya di lubang-lubang kecil di bambu itu ada. Jadi lebah kelanceng itu lebahnya diambil dari alam apa dibudidayakan? Memang dari alam. Lebah kelanceng. Kedua kita lebah dorsata, lebah hutan. Lebah hutan ini tergolong madunya lebih encer dia. Tergolong lebih encer dan barangnya lumayan banyak. Cuman kalau masalah kualitas tergantung sekarang madunya sekarang, ya kan? Karena dia lebih encer, biasanya kalau di dunia kedokteran dia kurang begitu bagus, ya gitu ya. Terus adanya lebah serana, lebah lokal. Nah, lebah lokal ini biasanya adanya di rumah-rumah ini rasanya lebih enak, lebih gurih. Cuman harganya melambung tinggi, Pak. Harganya melambung tinggi karena madunya sulit kita cari, begitu. Terus kita ada lebah mellifera. Lebah mellifera kita yang hasilkan ini banyak beragam. Nah, benar di dalam Al-Qur'an dikatakan bahwasanya lebah itu menghisap nektar, mengeluarkan madu yang berbagai macam warna dan rasanya, ya kan? Sebentar Mas Farhannya, saya potong sedikit supaya tidak menutup kamera, bunganya saya pindahkan terlebih dahulu. Oke, silakan. Lanjutkan penjelasannya Mas Farhan. Kita fokus sekarang di lebah mellifera. Ya, lebah mellifera. Lebah mellifera ini lebah mellifera ini yang kita bilang madu putih. Ini mellifera betul. Ya. Kok bisa beda warnanya ini? Beda-beda karena tadi kan menurut bunga dia, menurut bunga. Jadi lebah mellifera itu namanya lebah? Namanya lebah. Gitu. Lebah mellifera ini lebah yang berasal dari Itali. Lebah mellifera namanya, ya kan? Nah, ini yang kita budidayakan. Alhamdulillah selama ini saya bergerak di Bali membawa agrobisnis pondok pesantren se-Bali. Alhamdulillah madu kita kalau kita mau cari, mungkin para netizen mau belanja kita bisa dicari di pondok-pondok pesantren di Bali. Oh, berarti itu dia. Mas Farhan, pengembangan madu ini dikembangkan, bukan madu cari apa namanya? Bukan liar di alam. Bukan, tapi kita memang dikembangkan, kita budidaya namanya. Budidaya. Oh, jadi pengembangan ini kerjasama dengan pondok pesantren. Iya, dengan pondok pesantren. Insya Allah berkah ya Mas Farhan. Amin. Mudah-mudahan kali ini kita bergerak di banyak pengumpul madu kita sudah mulai kita masukkan ya. Dari beberapa tahun yang lalu kita mulai belajar tentang lebah, kita edukasi tentang madu. Dan kendala-kendala penjualan madu ini memang seperti tadi Pak Sapiul. Banyak sekali konsumen atau masyarakat yang tertipu atau mereka belum tahu bagaimana cara menandakan madu asli atau madu palsu. Nah, seperti di kampung saya itu mereka percaya dengan madu ini, saya edukasi selama 3 tahun baru mereka mindsetnya berubah. Bahwasanya satu, madu yang dimakan semut itu dibilang palsu, padahal tidak. Nah, karena apa? Madu ini makanan serangga. Kalau madu itu bagus, pasti serangga akan mencicipi dia. Itu dia. Kedua, ketika madu ini disimpan di tempat dingin, dia mengkristal. Orang bilang banyak palsu, padahal tidak. Contohnya seperti ini. Dia di kulkas dia mengkristal atau menjadi butir-butiran gula pasir itu mengkristal dia. Oh, berarti kulkas itu bukan alat ukur untuk mengetes keaslian madu begitu? Itu sebenarnya persepsi salah, bahwasanya sekarang beli apa-apa masuk kulkas. Padahal kurang bagus sebenarnya, apalagi dengan madu. Madu ini paling bagus disimpan di suhu kamar, begitu. Oh, tidak perlu masuk kulkas? Begitu? Tidak perlu. Oh, jadi anggapan masyarakat kalau nyimpan madu di kulkas terus mengkristal, anggapan masyarakat itu madu palsu. Padahal salah anggapan seperti itu. Sedangkan saya saja kalau madu kristal ini dapat pesanan per ton, 1 tahun itu per ton untuk untuk alat kecantikan, untuk mandi madu di Swanson. Ini madu kristal. Iya, madu kristal.
madu kristal ini berasal dari mana ini? Ini dari madunya, dari jenis madunya. Yang bisa mengkristal madu, yang bisa mengkristal satu dari kita panen di musim mente, jambu mente. Ini madunya mudah mengkristal ketika di tempat dingin. Kedua, madu mente itu dari di musim mente, di musim jambu mente kan berbunga ini di bulan 7. Nah, ini madunya, nektarnya berasal dari bunga mente. Nah, itu dihisap dengan lebah, keluarlah kita namakan madu mente. Ini madunya mudah mengkristal, adanya hanya ada di Bali, tidak bisa didapat di mana-mana. Madu mente ini. Oh, gitu. Jadi ini madu ini asli Bali. Asli Bali ya, madu mente. Gitu. Kedua, kita madu kaliandra. Nah, madu kaliandra ini ketika kita simpan di kulkas, dia akan mengkristal juga. Nah, tapi jangan takut ketika kita madu ketemu, kita beli, walaupun di mana saja beli madu ya. Jangan dulu ketika madu itu mengkristal, jangan dulu kita bilang madu ini palsu. Itu kan seujon namanya. Kita buktikan saja dulu kalau memang madu kristal itu benar-benar madu, ada caranya untuk mencairkannya kembali. Gitu. Nah, caranya mencairkan kembali cukup dijemur 24 jam ya, 12 jam ya, dari pagi sampai jam 3 dia akan mencair kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, kita rebus madu ini di air panas dengan suhu 60 derajat Celcius stabil. Nah, ini dia akan mencair kembali seperti itu. Ini menandakan ciri-ciri madu loh ya, sifat-sifat madu. Sifat-sifat madu pun banyak sekali sebenarnya, dari rasa, dari warna ya kan, terus dari khasiat. Nah, sebelum kita lanjut seperti pembahasan tadi, pertanyaan tadi bagaimana mengetes madu asli, madu palsu kan itu ya. Sebentar Mas Farhan, ini kan saya ulang ya. Ini di sini ada madu. Kenapa beda-beda warna madu ini Mas Farhan? Seperti saya bilang tadi, tergantung bunga. Tergantung jenis bunga. Lebah. Bukan, tergantung jenis bunga. Ketika bunga randu atau bunga kapuk ya, ini madunya identik lebih bening daripada ini dia. Kedua, madu mangga, dia akan lebih hitam seperti ini dia, madu mangga. Pas di musim mangga, ya kan? Adapun di musim karet atau di musim apa, itu beda-beda semua. Atau di musim kaliandra. Nah, seperti ini dia madu musim kaliandra. Kalau orang bilang madu putih kan ya, ini madu kaliandra. Dan khasiatnya pun beda-beda. Makanya kalau kita mau edukasi madu itu, orang beli satu botol aja, kita harus edukasi 1 jam atau 2 jam. Begitu Pak. Apalagi kalau pembelinya yang maaf saja agak anak gadis atau ibu-ibu, itu ngobrolnya lebih lama Pak. Iya. Terus lanjut Mas Farhan, ini tadi pengetesan madu asli dan madu palsu itu. Supaya masyarakat itu ketika membeli madu, terkadang masyarakat itu ketika membeli madu dia ragu-ragu, ini madu ini asli apa enggak itu. Jadi dia takut takut kena tipu gitu sama pembeli madu. Karena kan ada masalahnya, dagang-dagang madu yang keliling itu, madu itu. Jadi masyarakat karena kurang tahu ilmu, apakah ini asli apa bagaimana yang dibawa orang pedagang madu itu gitu. Jadi mohon lebih dijelaskan Mas Farhan, bagaimana cara mengetes keaslian madu asli dan madu palsu. Saya ada beberapa teori manual yang efektif untuk mencari tahu madu itu palsu atau asli. Ada beberapa teori. Yang pertama, teori kita pakai dari segi rasa dulu. Dari segi rasa kita cicipi dulu ya. Biasanya lidah itu lebih peka. Ketika lidah ini beranggapan kok manisnya kayak tebu ya. Bisa jadi itu madu palsu. Atau sekarang ini orang mencampur madu itu sulit dideteksi, ya kan? Bisanya dideteksi madu itu karena ahlinya seorang penipu ya, yang bikin palsu. Ini kita bisa deteksi dengan khasiat Pak. Kita beli madu 1 botol, kita minum dengan secara teratur. Ini biasanya akan dampak pada diri kita, kesehatan kita berubah, kan ya, stamina kita lebih bagus. Bahkan kalau ketika seorang pria yang sudah berumah tangga atau apa, biasanya kalau dia minum madu secara teratur, ya mohon maaf saja ininya naik Pak. Gitu. Nah masalahnya gini Mas Farhan, masyarakat itu ingin mengetahui madu itu asli atau palsu sebelum dia membeli itu bagaimana? Supaya jangan membeli, kalau membeli baru ternyata yang dibeli palsu kan rugi masyarakat. Begitu ya. Gitu ya. Jadi bagaimana pengetesan real supaya masyarakat itu bisa mengetahui mana madu asli dan palsu gitu. Ya, langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, kita lihat dulu madunya kan ya. Kita kita cek, kita putar-putar. Kalau madu asli dia akan berbuih Pak.
dia akan berbuih dia. Coba lihatkan kamera ya. Nah, Ini kamera madu asli itu katanya ahlinya dalam permaduan ini ada buih. ada buih di dalamnya. Berarti kalau Ya. tidak ada buih, Itu bisa jadi madu asli. Bisa jadi satu teori ya. Nah, kedua kita lihat dari aroma. Kita aroma, ya kan? Ketika kalau dia madu asli aromanya harum sekali. Pokoknya sudah menggiurkan ya. kan aroma janda ini. Bukan, ya. Itu. Aroma madu, aroma madu. Bener asli nih guys, Ya, asli. oke. Oke, Kedua satu. kita kocok madu itu. Ya. Kita kocok madu itu ya. Biasanya apa ya kalau kita ini sebenarnya harus ada botol yang setengah botol ya. Kalau dikocok itu madu Apa itu ini? ya. Ini botol gelas. Atau gini aja. Madu ini kan tadinya hitam ini ya, Ya. hitam deh. Kita kocok. Ketika dia madu asli, dia akan berubah warna dia. Karena mengeluarkan buih yang banyak ketika di ini. Karena di dalamnya ada enzim yang mengatur suhu madu. Ketika dikocok dia akan apa namanya mendidih dia. Oh berarti Mendidih dia. ketika dikocok berubah warna Iya, itu. berubah warna dia. Dibiarkan berapa 15 menit dia akan kembali seperti semula. Itu dia. Pertama satu buihnya, kedua tadi aroma, ya kan? Aroma. Dikocok tadi dia apa namanya? Berubah Mendidih ya, berubah warna. Baru ketiga kita cicipi rasa. Dirasa. Rasa. Yang Nah, keempat dirasa. yang keempat ini berarti rasa. Kalau sudah rasa itu sudah ada keraguan di lidah, mending jangan beli. Gitu. Oh, berarti Ya. rasa itu memang tidak pernah bohong itu sip. betul sekali. Rasa itu. Itu satu. Mohon maaf dari- saja Pak, saya dari rasa. panas sekali ini. Oh iya, Saya siap, buka siap. dulu bajunya Kita dulu. santai ini supaya gitu ya? apa namanya suasananya nyaman, begitu rileks supaya Iya. penjelasannya mengedukasi ke masyarakat, masyarakat senang itu. Betul, Jadi betul, masyarakat sangat terbantu dengan edukasi madu asli dan madu palsu ini. Ya itu. Lanjut Mas Farhan. setelah kita beli tadi, setelah kita kalau dia memang asli atau ya kita sudah beli asli, nah caranya menentukan kualitas sekarang, kualitas madu itu, gitu. Ternyata ada yang madu palsu, ada madu asli. Ada madu asli ini kualitas A atau kualitas B atau kualitas C dia. Karena madu ini kan banyak kualitas ya Pak. Tergantung sekarang seperti apa. Karena tergantung kadar air dia, kekentalan, ya kan. Terus dari kadar air ketika dia tinggi, madu itu ya ketika terlalu mudah dipanen, dia akan cepat fermentasi. Gitu. Terlalu mudah dipanen. Berarti ada usia panen madu itu. Ada. Jadi tidak sembarangan kita panen kan. Jadinya kalau madu fermentasi ini ketika diminum orang dewasa langsung hangat badannya, langsung hangat. Seperti alkohol. Karena begini Pak Saiful, ketika madu itu terlalu muda, disimpan berapa bulan, enzim dalam madu ini berubah menjadi alkohol dia. Karena kadar airnya terlalu tinggi jadinya berubah jadi alkohol. Ketika diminum orang dewasa itu pasti panas badan. Nah, namun ketika diminum anak bayi sudah saya pastikan akan mencret, akan Karena diare. karena Iya. ada kandungan alkohol. Ada itu ya. kandungan alkohol kan. Ya itu bayi kan lambungnya masih tipis kan ya, masih kecil, masih Padahal madunya asli tapi tidak kurang baik juga. kurang baik. Makanya kita menentukan madu itu yang benar-benar kualitasnya bagus, yang kental. Itu kan ya kadar airnya rendah. Ini bagus untuk anak bayi. Nah, setelah madu ini fermentasi, sudah jelas enzim dalam madu sudah berubah jadi alkohol. Ketika jatuh ke tanah atau jatuh ke ini, serangga tidak mau dia. Karena apa? Barang sudah rusak. Begitu. Oh, jadi kalau sudah difermentasi itu Iya. sudah tidak baik lagi. Sudah tidak baik dikonsumsi. Tapi ke orang dewasa dia bilang, bagus, hangat, begitu. Oh, begitu. Ya. Sudah pahami di sini ya. Ada lagi. Itu cara penghasilan pertama itu ya. dari rasa Dari kualitas, dari khasiat dan bau itu. Iya itu. Terus ada lagi supaya masyarakat lebih jelas bagaimana saya mengetes keaslian madu yang bisa dibuktikan Langsung selain ya, dari langsung tes. secara manual itu ya. Secara manual ya. Saya ada beberapa teori pengetesan madu secara manual yang efektif. Kalau kita lebih bagusnya kita kelap. Alhamdulillah kemarin ada pelanggan saya yang nggak percaya bahwasanya madu saya ini nggak percaya. Ternyata dia punya saudara kerja di lab, dites, akhirnya keluar tuh Pak. Terus saya minta sertifikatnya mana, kalau bisa saya tebus. Gitu. Cuman nggak dikeluarkan karena ternyata dia pakai pekerjaan, langsung dia beli itu seminggu beli. Terus Jadi berlangganan itu karena melihat hasil labnya kualitas madunya asli dari Mas Farhan gitu. Jadinya di sana alhamdulillah kepercayaan sudah timbul. Nah, ketika kita menanamkan kepercayaan di
konsumen ya, atau di di masyarakat, ini kita harus memang benar-benar efektif untuk menunjukkan mana madu asli, mana madu palsu. Nah, yang saya punya beberapa teori. Yang pertama kita pakai piring lah, piring putih. Kedua Pak, nanti kalau pakai mangkok bisa Mas Farhan? Oh bisa, kalau bisa. Nah, kebetulan oh saya sudah ada. siapkan. Ya. Oh iya. Di sini bukan pawang hujan, tapi pawang madu guys. Nanti ini mangkok ini saya tidak paham apa fungsinya, nanti akan dijelaskan oleh Mas Farhan. Kita taruh di atas meja. Ini mangkok putih. Ketika madu dituang di mangkok putih ini, madu itu akan membentuk diaksagonal. Langsung praktek Pak ya. Oke. Kita ambil air. Air hangat akan apa? Oh, enggak masalah. Enggak masalah. Begini. Ya, ini air putih ya. Oke. Ini air nih guys. Air putih, mangkoknya putih. Oke. Sudah. Jangan terlalu banyak, nanti sulit mengayak karena dia mangkok. Kalau dia piring lebih enak. Kita tuang aja ya sedikit ya. Iya. Dia madu itu akan membentuk sarang-sarang lebah kembali ke alam, atau membentuk jaring laba-laba atau diaksagonal. Ya, itu dia madu asli itu ya. Kita bisa buktikan, Pak. Nah, madu ya kita tuang ke piring. Lalu kita ayak pelan-pelan Pak ya. Bapak ya. Pelan-pelan. Dia akan membentuk sarang-sarang lebah kembali. Ini karena piringnya terlalu ini kan ya, terlalu kecil ya. Ya Pak ya. Dia belum kelihatan Pak. Ini yang mana namanya itu, Pak? Itu ya, lubang-lubang itu dia. Oh iya guys. Iya guys, sudah mau kelihatan guys. Iya. Cuman kita mau menunjukkan ke kamera agak sulit guys. Iya. Karena mangkok soalnya guys. Kalau piring enak. Jadi ada gambar-gambar apa namanya? Sarang-sarang lebah. Sarang-sarang lebah itu yang kotak-kotak gitu guys. Iya. Jadi piring putih, kasih air sedikit, terus tuangkan madu, diayak-ayak. Nanti kalau ada kelihatan gambar kayak sarang lebah itu keluar, berarti itu madu asli. Ini karena mangkok guys ya. Ini karena mangkok jadi sudah kembali dah guys. Kembali dah. Sekarang gini aja. Ini kan sudah kita tes tadi ya. Takutnya netizen nanti wah cuman itu toh yang dites ya. Kita boleh tes lagi nanti. Ini kita tuang dulu, ya kan? Mungkin di mana kita tuang? Di sini aja, di kopinya ya, di kopi ya. Langsung sama kopi. Kopi madu sih. Kopi campur madu guys, supaya ini. Kita tuang lagi air Pak ya. Kita tuang lagi air. Kita pakai madu yang lain. Dia akan membentuk sarang-sarang lebah kembali. Ayo kita biar kamera lihat Pak ya. Oke siap. Ini Pak ya. Ya. Dia akan membentuk sarang-sarang lebah Pak. Oh iya guys, benar sekali guys. Gimana Pak ya? Ini guys, bisa di zoom nanti guys. Ini berarti kalau ini sarang-sarang lebah ini asli ya. Ini dia. Gitu. Jadi sangat mudah Pak ya, tanpa harus masuk kulkas. Masuk kulkas untuk membentuk sarang-sarang lebah. Dia akan membentuk sarang-sarang lebah kembali. Kalau diayak Pak ya. Dia membentuk ruang-ruang diaksagonal. Berarti kalau madunya palsu kita ayak seperti ini langsung dicampur air. Langsung dicampur air. Oh itu kalau kita pakai teh panas Pak. Teh panas. Nah kebetulan ini saya sudah siapkan teh panas. Oh iya, teh panas, alhamdulillah. Tapi sudah hangat ini Pak. Enggak apa-apa. Karena begini, teori kandungan dalam teh ini mengikat kalori dia Pak. Jadi kalau orang mau diet kan harus sering makan minum teh ya. Karena apa? Dia mengikat kalori. Ketika kita makan nasi karbohidratnya banyak, sering-sering minum teh ini pasti akan langsing. Karena mengikat kalori. Dalam madu pun begitu. Madu ini punya kalori Pak. Ya, punya kalori, punya protein, lengkap dia kandungannya. Kita campur aja ke teh ini. Ya langsung. Ketika dicampur, teh ini akan membentuk jus Pak. Jus. Pisah di antara madu dan Oh ya teh. Coba praktekkan, saya sudah ada sabar ya Pak Farhan. Oke. Lepas nih guys. Kamera ya, kita tuang madu ya. Setelah ini baru kita aduk Pak. Sebentar. Ini kan sudah ada kelihatan ya, sudah ini ya. Ini teh, ini madu. Ayo kita pisah. aduk. Kita aduk Apa ya. Apa yang terjadi? Dia akan. Kita minum dulu guys. Kopi campur. Dia akan membentuk jus dia. Dan tehnya berubah warna Pak. Kalau dia gula, maka teh itu utuh dia warnanya. Kalau dia madu asli dia berubah warna dia.
bisa cek tadi warna coklat, iya, sekarang tadi lagi agak hitam-hitaman, sekarang sudah berubah kayak warna madu. benar. Kalau ada senter Pak, coba Pak, nanti Ada senter HP bisa? bisa. Karena ini kan apa namanya, cahayanya kurang terang Pak ya. Nah, nanti dibiarkan dulu 15 menit, dia akan pisah Pak madu antara teh. Nah, lihat apa ya? Ini kan kelihatan dia ada serat-seratnya ini. Nah, ini dia cara menentukan madu asli. Kalau madu palsu diginikan gimana dia? Tehnya tetap warnanya dia. Seperti teh dikasih gula pasir tuh ya. Warnanya utuh. Gitu. Makanya kurang bagus ketika orang minum madu campur teh, Pak. Gitu, kurang bagus. Walaupun madunya asli. Iya, kurang bagus karena apa? Dia terikat protein madu itu di teh. Gitu ya. Diikat ya, jadinya enggak bisa nyatu ke badan kita. Gitu. Orang bilang enak, tapi kalau menurut saya netizen kalau nanti beli madu, minum madu jangan pakai teh. Mending air hangat. Kopi bagus. Kopi bagus. Oh, beda ya. Kalau ya. kopi terlarut bersama. Di dalam kopi itu kan ada kafein ya, Pak. Kafein, sudah gitu kita kasih madu, ya kan? Ya. Karena kandungannya protein apa banyak semua. Nanti biasanya kalau orang laki-laki minum kopi pakai madu, ini perubahan fisiknya bagus, Pak. Pantesan Mas Farhan bagus fisiknya. Ternyata rasanya madu sama kopi ini. Apalagi untuk pengantin-pengantin baru, guys. Ya kan? Kalau lama? Bisa jadi. Bisa jadi. Kalau lama gimana? Sekarang begini. Kalau orang laki-laki sudah berumah tangga ya, rumah tangga, ini biasanya pola pikirnya kan terbagi. Ya. Satu kerja, kedua mikir anak, ketiga mikir istri, apalagi dompet seret. Pasti pikir ini kalut, Pak. Jelas. Mohon maaf saja, kejantanan seorang laki-laki dewasa ini berkurang. Dan kurus dan sakit-sakitan. Nah, caranya itu minum kopi di pagi hari ya. Kopi pahit tapi jangan kasih gula. Campur madu, Pak. Minum setiap hari. Kalau selama 7 hari udah ada perubahan, telepon saya. Oh gitu, super sekali. Dan sudah ada jaminannya, guys. Jamin. Supaya laki-laki kuat dan perkasa. Pagi-pagi minum kopi jangan dikasih gula, campur madu. 7 hari tidak ada perubahan. Telepon, oke, sip. Oke, itu tadi satu pengetesan. Kedua ya. Kok sudah dengan teh sudah. Terus berikutnya ada lagi. Ada kita pakai tisu. Ada tisu, Pak? Banyak ternyata, guys ya. Ternyata lengkap, guys. Oke, sini dia, guys. Bimsalabin tisu. Nah, ini tisu dia, guys. Ini kan tisu ini kan fungsinya untuk menyerap air, ya kan ya? Ya, betul. Menyerap air. Apapun air ketika kita pasti akan langsung diserap. Ya. Ini cara menentukan kualitas madu, Pak. Nah, kalau dia kualitas madu itu tidak gampang diserap tisu, Pak. Oke, kita buktikan, Pak ya. Bisa. Sepertinya kalau ini lebih gampang, mudah diterima ini. Oke. Ini kan tisunya kan double 2, Pak. Biasanya kalau saya itu lebih ekstrim, saya ngetes madu itu kita ambil ini yang rempet 2 ini. Yang tipis sekali. Jadinya kan gampang tembus kan ya. Ini gampang tembus, Pak ya. Satu tisu nih, guys. Guys. Coba lanjut. Oke, setelah itu kita taruh di atas gelas, kita bikin kencang. Ya, kita bikin kencang. Kita tuang madunya. Nah, guys, disaksikan, guys. Ketika dia madu asli, dia akan utuh, Pak, di atas tisu, Pak. Tidak gampang diserap. Oke, guys. Kalau seperti ini pengetesan gampang sekali, Pak. Iya. Ini dia. Iya, kalau madu asli berarti langsung jebol ya, Pak. Kalau dia madu palsu jebol ya, Pak. Kalau madu palsu. Iya, langsung jebol dia. Boleh kita tes ya, madu yang tadi sudah tercampur air seandainya. Ini kan tisu yang masih kering. Kita pakai. Nah, ini seandainya kalau madu palsu itu kan kadar airnya tinggi, Pak. Kadar airnya tinggi dia. Karena campuran. Enggak murni dia. Seperti madu tadi ini, madu asli atau teh tadi ya. Kita tuang di di tisu. Langsung habis. Begitu dia, Pak. Ini sudah teori ke-3, Pak ya. Ada lagi kan sudah teori 3, sekarang teori ke-4. Ini kita bicara khasiat sudah. Ini terakhir. Kalau kita beli madu, minum madu tidak ada perubahan di kesehatan, mending saran saya jangan lanjutkan beli madu di sana. Itu berarti madu itu kualitasnya kurang bagus. Tapi ketika kita beli madu, ada perubahan di fisik, ya kan? Terus berlangganan sama dia. Dimanapun beli madu, Pak ya, walaupun bukan di kita kan, di luar di mana, tidak apa-apa. Ya, gitu. Seharusnya ketika masyarakat ingin membeli madu untuk mendapatkan khasiat itu, jadi harus madu asli yang dicari, jangan madu palsu. Gitu ya. Kalau madu palsu nanti kan harusnya sehat malah jadi
Iya, lemas gitu. lemas itu Karena ya. campuran madu palsu itu banyak. Nggak jelas campurannya. Sekarang kita ini Pak, kembali ke khasiat tadi. Yang pertama untuk menguji madu itu sebenarnya masih banyak sekali referensi madu ini Pak. Cuman kita singkat-singkat aja Pak ya. Ada yang ngetes pakai kuning telur Pak. Kuning telur itu kasih madu diaduk rata. Kuning telur itu matang dia kayak jelly dia. Itu bisa jadi Kalau madu acuan. asli campur kuning telur Matang dia. Kuning telur itu. Iya, matang diaduk Pak ya. Tapi kuningnya tok, jangan putihnya. Kuningnya tok. Itu Jadi kalau madu palsu nggak bisa begitu. enggak bisa dia. Nah, Misalnya Mas Farhan, kita nggak tahu ini madu asli apa palsu. Yang biasa kita beli di pabrikan yang dagang yang sasetan itu, apakah asli itu palsu? begini Pak, sekarang kebutuhan madu ya di Indonesia Pak, ini masih impor Pak. Karena kekurangan madu kita Indonesia ini Gitu. masih impor. Dan sekarang kita sudah bergerak di Riau Pak, Riau, Jambi ini sekarang sudah banyak sekali orang yang kirim lebah ke sana, termasuk tim saya itu ya. Pulau-pulau besar seperti itu ya. Di pedalaman itu gini, di sana sekarang mulai pengembangan lebah dan hasil madunya banyak. Itu. Jadinya sekarang Indonesia sudah mulai bisa import ke Malaysia, ya kan? Ke Berarti Thailand. Sudah mulai ini. budidaya ini. Ya. Ekspor kita ya, luar biasa. kita ekspor Pak. Kita ekspor ya, kita tadi impor. Iya. Nah, kita kembali ke 4 tadi khasiat Pak ya. Ya. Yang pertama tadi pakai kopi pahit. Yang seperti tadi Pak ya, kopi pahit itu untuk mengangkat vitalitas. Vitalitas Saya orang boleh pria. langsung minum? Oke, silakan. Maaf guys ya, saya sambil merokok guys ya. Nyantai Pak ya, nyantai ya. Iya, biar Oke. santai. Ini Saya- kopi campur madu. Saya ikut ngerokok guys. Ini sebenarnya nggak ngerokok saya ini karena langsung Saya pengaruhi dia supaya bisa merokok sedikit. Iya, karena lebih santai kawan-kawan. Terus gini Pak, kalau kita mau lebih sehat Pak, ini saya sempat diajarkan sama dokter waktu saya pameran di Kute Pak. Di Kute kita pameran madu. Itu waktu itu saya jaga stand, saya dapat tamu seorang dokter yang ahli dalam pengobatan tradisional Pak ya. Itu ahli dia. Beliau itu kasih saran ke saya atau kasih teori cara minum madu yang paling bagus. Nah, ini guys yang kita cari-cari guys. Ya, karena kita itu kan setelah beli madu, kita punya madu kadang kita olol-olol saja gitu. Kita tidak tahu, maaf saya bahasanya kalau bahasanya campur-campur guys ya, gitu guys ya. Jadi ini cara mengkonsumsi madu sekarang gitu. Nah, cara mengkonsumsi madu ini akan dijelaskan oleh pakar kita malam ini. Begini Pak ya, Silakan. paling bagus itu ya konsumsi madu itu kebutuhan tubuh per hari 3 sendok madu Pak. Kebutuhan per hari Pak. Jadinya boleh diminum 3 pagi. sendok makan maksudnya. Iya, 3 sendok makan ya. 3 sendok makan kebutuhan kita per hari. Adapun melebihi itu jadinya dia hanya untuk tenaga, bukan untuk penyembuhan. Untuk penyembuhan dalam itu 3 sendok per hari kebutuhan madu. Adapun kita mengkonsumsi secara benar itu satu paling bagus sekali kita botol-botol aqua plastik itu yang 500 ml. Ya. Nah, seperti Anggaplah ini botol ya. seperti ini ya, 500 ml, kita tuang madu 3 sendok ke dalamnya, dikocok Pak 300 kali. 300 kali. Kenapa harus 300 kali? Nah, begini Pak, bagus sekali pertanyaannya Pak ya. Ketika 300 kali itu begini Pak, madu itu akan pecah menjadi molekul-molekul terkecil, sehingga ketika kita minum, akan langsung diserap sama sel-sel yang halus dalam tubuh. Jadinya sel-sel yang mati langsung tumbuh Pak ya, langsung diganti. Terus peradangan, penyet-penyet itu sel-sel yang rusak, itu langsung tersentuh dengan madu tadi karena sudah pecah menjadi molekul-molekul terkecil. Beda dengan kita konsumsi madu 3 sendok langsung itu. Ini butuh waktu Pak, diproses. Itu penjelas. Gitu, makanya paling bagus diminum setiap malam mau tidur Pak ya, 3 sendok, mau tidur diminum langsung habis. Itu insya Allah Pak, paginya bangunnya enak, terus yang punya penyakit hilang. Jadi Itu. ini netizennya, kadang banyak orang beli madu itu, ini diambil madu gitu, langsung dituang terus diminum. Ternyata itu kurang tepat cara konsumsi seperti Iya, itu. betul sekali Ini kita kawan-kawan. sudah diajarkan oleh pakarnya guys. Air aqua kita ambil, masukkan 3 sendok madu, kita kocok sampai 300 kali. 300 kali. Supaya molekul itu hancur gitu. Madu itu pecah menjadi molekul-molekul terkecil sehingga hampir nyatu dengan air. Oh begitu. Iya.
Jadi itu cara itu caranya. Setelah itu baru nanti kita akan merasakan khasiat yang luar biasa. Sehatnya luar biasa, Pak. Iya. Sehat jasmani dan rohani. Oh, pengaruh juga ke rohani Pak Farhannya? Jelas, Pak. Ibadah kita kuat, Pak. Duduk kita pinggang hilang, Pak. Oh, begitu. Sakit pinggang hilang. Kalau Pak Sabil nanti duduk lagi wirid itu ya, kadang-kadang belum saya sakit. Nah, itu karena apa? Kurangnya minum madu atau jamu ramu-ramuan. Nah, paling bagus tadi pakai air. Karena ketika tadi dikocok 300 kali diminum, kita minum, itu semua persendian itu tersentuh dengan air tadi. Gitu. Padahal caranya sangat sederhana. Sederhana sekali. Makanya kalau ini sebenarnya ilmu rahasia teori saya untuk pengobatan sebenarnya. Kita bacakan selawat, kita kocok 300 kali. Insya Allah yang langsung sakit itu sembuh, Pak. Karena apa? Tadi penyakit yang penting penyakitnya ini loh Pak ya, karena lelah atau apa. Tapi kalau dia karena penyakit hati memang harus lain lagi. Beda lagi Pak. Itu. Masalah kan Pak Farhannya. Ini banyak jenis madu ini apa ada khasiatnya tersendiri misalnya untuk sakit stroke atau sakit mah gitu apa ada? Ya beda-beda dia. Madu itu beda-beda Pak. Karena begini, dari segi rasa ya Pak ya, dari segi rasa atau dari jenis madu itu memang membawa kelebihan masing-masing. Termasuk tadi madu kelanceng mana dia? Madu kelanceng ini Pak ya. Ini madu kelanceng ini ya bisa kelanceng kalau orang punya darah tinggi atau punya gejala stroke ringan atau berat. Sering-seringlah minum madu kelanceng atau minum madu hitam. Nah, kita minum akasia ini Pak ya. Ini kelebihannya akasia ini bisa untuk emah Pak. Untuk emah. Oh, akasia ini dari pohon akasia. Pohon akasia. Nah, netizen ya, kita lihat ya tadi yang kita kocok sudah berubah warna ya. Tadi kita hitam. Iya guys ya. Nah, ini dia guys. Salah satu teori untuk mengetes madu asli. Nanti akan kembali warna semula hitam, semuanya hitam kembali. Simpel cara itu. Ya? Kita kocok gitu. Berarti kalau palsu kita kocok utuh dia Pak. Utuh dia. Iya, seperti teh susu atau teh botol lah. Kita kocok kan warnanya utuh dia. Atau teh ini kita kocok. Iya, saya ada madu seperti di rumah Farhan berarti palsu itu. Saya kena tipu sama penjual. Lihat dulu Pak, jangan dulu gitu. Jangan dulu kita kan baru satu teori Pak. Kalau ini teori, kita Pak ada teori yang lain. Kita pakai teori. Ketika semua gagal di dalam teori yang saya jelaskan tadi, maka mendingan madu itu tidak usah dikonsumsi Pak. Gitu. Yang mah itu mana sih Pak Farhan? Kita bisa untuk mente bisa, jambu dari bunga mente, akasia bisa. Katanya ini cuma ada di Bali. Iya ada di Bali. Apakah ada madu yang lain bisa untuk mah? Ada dari bunga mangga ada, itu bagus untuk mah ya kan. Kalau orang mah ini jangan mengkonsumsi madu yang kadar fruktosanya lebih tinggi atau kalau kita sebut rasa asamnya lebih tinggi. Jangan, karena lambung itu kadang-kadang cepat sekali merespon. Udah kuat lambung itu jadinya semakin kembung perut. Jadi madu apa yang cocok ini? Ini madu mente, ya madu kaliandra. Caranya yang tadi dikocok air itu. Caranya dikocok air tadi lebih cepat. Terus ada untuk stroke yang mana untuk stroke katanya? Untuk lancang itu ya Pak. Ini apa ini Pak Farhannya? Oh ini, iya. Ini kita bawa banyak produk sebenarnya Pak. Banyak produk. Cuman hari ini kan karena disuruh ngetes madu asli saja. Ini sebenarnya saya mau kenalkan produk-produk lebah itu bukan hanya madu Pak. Bukan hanya madu. Jadi lebah itu bukan hanya menghasilkan madu? Bukan hanya madu. Yang pertama lebah itu menghasilkan propolis Pak. Yang kita sering dengar propolis Pak ya. Propolis itu dari lebah? Lebah itu punya Pak. Bukan dari apa-apa Pak. Itu lebah punya. Dari bukan propolis itu. Kedua ada namanya multivitamin Pak. Yang nomor 1 di dunia Pak. Namanya Royal Jelly Pak. Royal Jelly ini Pak. Ini kita hasilnya dari lebah Pak. Tidak bisa dibuat tangan manusia, tidak bisa. Apanya lebah itu Pak? Ini makanan ratu lebah. Oh, jadi kan rumah lebah. Ya. Anggaplah ini rumah lebah. Diperas keluar madu. Enggak, bukan begitu. Bukan begitu. Kalau kita mau tahu Royal Jelly itu, ini ambil rumah lebah Pak ya. Di rumah lebah itu kan ada anak larva lebah yang masih putih itu ya. Itu kita angkat, di bawahnya itu ada cairan putih. Itulah Royal Jelly. Kan susah mengambil itu Pak. Nah, itulah makanya keahlian seorang peternak Pak. Makanya ketika kita budidaya, makanya kenapa Royal Jelly ini mahal sekali Pak. Ini sebenarnya mahal sekali Pak. Rasanya pun mantap sekali. Khasiatnya untuk kalau kita bilang ini, kalau kita lagi pameran itu kita bilang obat panjang umur Pak. Gitu. Oh, ini rahasianya anak-anak sultan ini. Iya, ini makanan sultan ini Pak. Halo guys,
Yang merasa sultan banyak duitnya, ini konsumsi guys. Untuk apa ini? Panjang umur. Iya, Insya karena yang punya tanah banyak, warisan banyak, biar tidak cepet pindah alam. Ini konsumsi panjang umur katanya ini. Boleh dicek lah nanti kalau lebih jelasnya di Google aja royal apa sih manfaat royal jelly. Royal jelly ya, itu. Boleh dicek di Google banyak sekali. Suplemen sultan ini guys. Kedua kita punya madu masker Pak, madu masker kita. Untuk wajah. Biar glowing. Iya. Dulu. Pantesan Mas Farhan dari tadi saya silau itu glowing banget. Jadi malu saya kalau begitu Pak. Jadi coba jelaskan di masker itu gimana? Madu masker ini Pak ya, kita racik Pak. Bukan dari apa-apa, kita pakai madu kristal tadi. Madu kristal tadi kita kasih royal jelly. Kita kasih bivolen dengan takaran. Bivolen ini apa Pak? Nah, bivolen ini mungkin Pak Sapiul pernah lihat lebah terbang dari pohon jagung pulang ke rumahnya, di kakinya kan bawa oleh-oleh dia warna kuning. Jadi dari lebah juga bivolen. Iya, nah ini kita ambil Pak, kita jemur jadinya warna coklat. Luar biasa. Ini ternyata banyak dikonsumsi sama ibu-ibu yang suka jogging apa, karena terus ya karena dia melangsingkan badan sudah gitu untuk kesuburan bagus. Ini aja apa perlu dicampur? Ini saja dicampur air hangat. Ini di mana bisa kita dapatkan ini? Masalahnya kan bukan mati. Iya, kita pesan memang di peternak. Iya, pesan di peternak. Ini untuk rahasia ibu-ibu yang suka nge-game guys. Ya. Ini dah sangat bagus. Sangat bagus sekali. Supaya untuk pertumbuhannya cepat. Ya. Kalau laki-laki gimana? Laki-laki bisa Pak. Ini bisa untuk kesuburan juga. Badannya besar. Oh iya jelas. Nanti saya ingin biar badannya berotot guys. Iya. Sudah gitu kita punya madu masker Pak. Kalau sekarang kan begini, banyak sekali wanita-wanita yang rusak wajahnya Pak ya, yang jerawatan, yang plek hitam. Itu karena gini. Bisa juga. Bisa. Laki perempuan bisa. Karena begini, make up yang instan sekarang itu kan kebanyakan ada bahan merkuri dah. Ya, merkuri itu apa itu? Bahan-bahan kimia itu Pak ya. Bahan-bahan kimia akhirnya instan makanya langsung putih, langsung kinclong lah. Itu kadang-kadang dampaknya 5 atau 10 tahun bahkan 20 tahun lagi dia akan plek-plek hitam Pak. Plek hitam. Dan ini cara memulihkannya Pak, kalau kita tidak tepat pengobatannya, maka terus ya Pak akan rusak Pak. Kasihan kan Pak ya, seorang suami kepingin istri cantik, ternyata make upnya salah, jadi tompel Pak ya. Coba mana Pak Farhan nih, kamu lihat ke kamera. Ini guys, masker apa namanya? Madu. Masker madu. Untuk mengembalikan tekstur kulit wajah seperti bayi. Keren enggak? Keren bisa banget. Dibuka ini Pak Farhan? Bisa. Dan bahkan ini bisa dimakan guys. Terus selain untuk masker bisa dimakan juga. Aman berarti ya? Sekarang Pak Sapil nanti, ini kan kulit-kulit berminyak nih. Cium baunya ini Pak? Iya, boleh. Kalau orang-orang keriput guys, kulit-kulit berminyak langsung instan hilang ini. Pakai ini Pak. Boleh dicoba sekarang? Boleh dicoba? Boleh dicoba. Masya Allah, rasanya tuh halus kan ya, enak kan? Dan kalau ukuran segini berapa ini Pak? Saya mau pesan soalnya nanti. Oh begitu. Ya kita ngomong di belakang layar Pak. Di belakang. Iya kan enggak enak Pak. Nanti dicantumkan di kolom apa namanya? Kolom apa namanya itu? Ya, harga ada. Lah, gitu ya. Gitu. Mas Farhan. Iya. Ini kan banyak ini khasiatnya. Dan banyak sekali nama madu ini. Apakah nanti misalnya netizen ada yang berminat cari madunya Mas Farhan? Ada Facebooknya atau Instagram atau ada. Yang dihubungi? Ada. Kalau Facebook saya ada Asli Bali atau madu Singaraja Bali. Coba kasih tahu. Kita di Facebook ada madu Singaraja Bali, gitu ya. Terus kalau di mana lagi saya pasang ya? Di lainnya kita nomor WA, pesanan nomor WA. Itu Pak. Itu kan kita ditayangkan. Jadi saya baru tahu ini masker ini Pak Farhan. Iya. Soalnya kan ada orang remaja ini baru beranjak dewasa, biasanya kan banyak jerawat. Iya. Apakah ini berhasil? Bisa. Minimal berapa? Kalau dia jerawat yang ini Pak ya, jerawat yang rusak Pak ya, atau jerawat yang besar itu, biasanya pemakaian pertama itu jerawat akan keluar semua Pak. Dikeluarkan penyakitnya Pak. Dikeluarkan, setelah keluar jangan takut Pak. Itu berarti interaksinya langsung Pak. Berarti ada langsung berinteraksi dia. Dikeluarkan jaring-jaringan yang rusak dikeluarkan. Setelah itu, setelah seminggu pemakaian nanti baru kembali mulus dia. Terus itu kembali 2 minggu mulus sudah. Adapun orang-orang plek-plek hitam itu ya yang karena iritasi cuaca atau make up, ini bisa pakai ini. Bisa habis bekas luka bakar itu bisa? Bisa kembali dia. Ya, rutin loh Pak ya, rutin Pak ya. Itu namanya kita obat ini
kalau kita tidak rutin tidak bakal membuahkan hasil apapun itu. Gitu. Ya. Gitu. Luar biasa dari penjelasan Pak Farhan ini sangat bermanfaat guys. Adapun untuk ketampanan Pak, yang untuk kulit biar bercahaya, biar kita dari dalam Pak ya, kita minum madu Pak, yang madu putih. Ini kandungan vitamin C-nya tinggi sekali. Ini madu ini dari mana kita dapatnya? Dari bunga kaliandra dia. Hanya ada di Bali apa di Di mana-mana ada Pak, di Jawa ada. Yang paling banyak menghasilkan ini di Jawa Barat. Makanya madu putih namanya Pak. Iya, madu putih. Iya guys ya, warnanya putih ini Dan rasanya enak sekali. Beda ini. Beda. Cara konsumsinya sama juga 3 sendok dikocok. Ya. Beda Gitu. ini wanginya guys. Makanya kalau saya jual madu atau pelanggan ada konsumen beli madu, saya tanya dulu keluhannya, penyakitnya apa, biar tepat saya kasih madu. Enggak sembarang kasih madu, takutnya kan orang mah kita kasih madu kerandu, madu kapuk itu interaksinya dia pengobatannya cepat sekali kan. Apalagi bagus. Sebenarnya bagus, cuman karena orang penyakit lambung ini kan tidak betah sakit. Jadinya dia takut minum madu. Padahal itu madu asli. Ya jadi kan kadang orang bilang begini ya, kalau Anda sakit mah konsumsilah madu. Berarti itu statementnya kurang tepat. Kurang tepat. Harus ditambah madu yang seperti apa begitu ya. Madu dari jenis apa, dari bunga apa begitu. Jadi itu guys, untuk mengkonsumsi madu dalam bentuk kesehatan, tanyakan pada ahlinya guys itu. Karena setiap kesehatan atau setiap sakit penyakit itu ada obatnya tersendiri. Misalnya kalau ingin menggunakan madu sebagai obat, maka ada jenis madu yang apa sesuai dengan penyakit tersebut. Seperti itu Pak Farhan. Betul. Begitu. Ya luar biasa. Ada penjelasan lagi Pak Farhan sebelum kami tutup ini podcast pada malam hari ini? Mungkin atau kesan-kesan yang bisa disampaikan? Kalau kesan saya mudah-mudahan nanti dari channel ini ya, banyak sekali audien ya, atau netizen mengetahui tentang madu tadi agar tidak mudah menyimpulkan madu itu palsu atau tidak mudah terkena madu palsu. Ini harus mudah-mudahan nanti berita ini tersebar ya, mudah-mudahan mengedukasi masyarakat secara luas karena sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat ya. Mudah-mudahan itu pesan saya. Dan malam ini terima kasih kepada Bapak Safiul dan tim-tim yang lain, tim apa namanya ini? Zoman Podcast. Mudah-mudahan channel ini terus hidup Pak ya. Apalagi tentang seperti ini. Ini sebenarnya baru madu kita kenalkan. Sebenarnya masih banyak referensi. Seperti perkenalan kalau mau kita mengetahui tentang tentang lebah itu ya kan, terus bagaimana kehidupan lebah itu banyak sekali sebenarnya. Penjabaran sangat panjang kalau kita berbicara tentang madu dan lebah ini gitu. Iya banyak sekali. Jadi begitu guys ya. Apa namanya kesimpulan apa sebelum saya menyimpulkan? Kan Pak Sapil dulu. Jadi gitu guys ya. Karena penjelasan madu dan lebah ini jika dijabarkan sangat banyak begitu. Nanti kita akan bahas di kesempatan lain. Dan nanti mudah-mudahan nanti pas kita musim panen nanti podcast Zoman Podcast bisa hadir ya. Bisa hadir ya. Bisa. Nanti kita ketemu nanti dengan bayar itu atau ketemu nanti kiai-kiai Sebali insyaallah ketemu. Iya itu yang kita harapkan. Anak-anak santri ketemu, anak-anak santriwati ketemu insyaallah. Sama ini juga madu rumahan itu kan kita perlu juga masyarakat. Apa sih madu rumahan? Apa sih madu pabrikan madu? Bisa. Itu kan masyarakat harus tahu juga. Betul. Ya itu saja guys ya, penjelasan yang disampaikan oleh saudara Farhan ini sangat bermanfaat, sangat mengedukasi kita masyarakat pada umumnya tentang apa itu madu asli dan apa manfaatnya dan jenis-jenisnya. Itu mungkin setelah di penjabaran tadi yang kita tadi belum tahu, sekarang kita menjadi menambah pengetahuan. Benar. Jadi itu yang kami harapkan mengundang Bapak Farhan. Ya. Ya itu saja guys ya. Kedepannya kita akan menyambung lagi di lapangan, kita akan terjun guys. Atau nanti bisa jadi ketemuan kedua mungkin bisa. Jadi karena ini ada durasi waktu pensuaranya, mungkin simpulannya sudah tadi disampaikan. Ya. Sekarang kita akan menyampaikan terima kasih kepada netizen karena sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Oke, siap. Itu harapan kami. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya apabila ada kata atau ada penyampaian yang kurang tepat dari penjelasan ini, mohon nanti di komentarnya guys untuk mendukung channel ini supaya lebih maju. Kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.